Tanya juga udah. Belum. Tapi diambil kunci. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik head to toe. Hampir sama dengan waktu kehamilan kemarin. Cuman bedanya nanti di perutnya. Ya, karena kemarin masih ada bayinya, sekarang sudah tidak ada bayinya, apa yang akan kita periksa? Jadi sama. Kita mulai dengan pemeriksaan rambut jika diperlukan. Artinya kita curiga kayaknya ibunya ini kurang gizi. Nah, baru kita lihat rambutnya apakah mudah rontok, ya, atau kepalanya ini ada trauma. Tapi kalau misalnya pasiennya tidak mau dibuka, dibukanya jangan dipaksa hanya untuk melihat rambut. Oke. Setelah itu kita periksa pada mata. Permisi ya Bu, lihat ke atas. bilang Mbak. Periksa konjungtiva. Konjungtiva seperti ini anemis atau normal? Normal ya. Kalau Anda curiga anemis, Anda ragu-ragu anemis apa tidak ya? Lihat. Langsung tangannya diginikan, samakan dengan tangan Anda. Kalau sama ya kurang lebih tidak lah, kecuali Anda anemis. Nah, ya, kita periksa. Oh, enggak berarti. Anemis pasti ini akan putus, ini lebih putus dari kita. Ya. Oke, ini tadi pemeriksaan konjungtiva. Sekarang pemeriksaan sklera. Ini lihat ke bawah Ibu. Nah, kita lihat isinya apakah ada iktel. Warnanya kekuningan. Ya. Memang sklera ada di mana-mana. Di sini pun nggak usah dibuka matanya sudah kelihatan. Tapi biasanya dia berawal dari yang atas. Sehingga kita buka ini lihat ke bawah. Setelah itu hidung sama ya, kita periksa patenanya, ininya ditutup, ininya dirasakan hembusannya, ditutup dirasakan hembusannya. Setelah itu kita periksa barangkali pasiennya mengalami sinusitis. Itu kita tekan di daerah pangkal hidung. Sakit Bu? Ya, kalau sakit biasanya ada Sinusitis. Setelah itu kita lihat mukanya. Kalau seperti ini kan tidak sembab. Ada orang yang mukanya itu sembab ya karena kelebihan cairan. Muka ya. Kemudian nggak ada senter juga. Ya. Dengan flashlight kita periksa hidungnya, dalamnya apakah ada polip. Ya. Kemudian pasien kita minta untuk membuka mulut. Tolong dibuka mulutnya Bu, bilang A. Lidahnya dikeluarkan. Nah, sampai kita bisa melihat tonsilnya. Tonsil itu yang begini. Ya, yang tengah itu ya. Yang membesar itu tonsil. Terus kemudian faring yang di samping kanan kirinya itu, yang rongganya itu kemerahan atau tidak. Sambil kita periksa lidahnya, giginya karier atau tidak. Ya, lidahnya kalau kotor mungkin dia kena tipoid dan lain sebagainya. Ya. Setelah itu kita ke bawah, kita periksa leher. Yaitu kita periksa kelenjar limfe di atas ini, kelenjar limfe. Ya. Kemudian kelenjar tiroid. Nah, kalau seperti ini, khusus meriksa leher seperti ini, kayaknya pasiennya mau lah ya dibuka hidungnya untuk memeriksa leher. Ya, tentang privasi dijaga. Lalu kita periksa kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu bisa begini, boleh diperiksanya. Begini, lurus di sini. Silakan Bu. Nah, kalau ada pembesaran kita akan terasa. Di kanan kiri ini membesar. Ya, ada benjolan. Itu berarti hipertiroid. Kalau Anda ragu-ragu, apakah pasiennya ini hipertiroid apa tidak, disuruh mengangkat tangannya. Coba Bu diangkat tangannya Bu, dua-duanya. Nah, biasanya orang hipertiroid tidak bisa seperti ini. Dia akan berarti pengaruh Bu ya? Pengaruh, karena orang hipertiroid itu kan memang tremor dia. Tindakannya untuk menghilangkan itu Bu? Menghilangkan itu, operasi Bu ya? Harus dia dulu besarnya berapa, atau bisa ditekan hipertiroidnya dengan obat-obatan. Ya, ada kan di spesialis penyakit dalam itu. Apa ada bedanya Bu? Takutnya dia takut aku diperiksa sama tremor bedanya. Oh, kalau yang diperiksa ini adalah mahasiswa yang ujian tremor. Tapi kalau pasien kan ngapain takut sama kita? Ya kan sudah setiap hari sama kita ketemu kan, enggak ya. Kalau Anda ujian, wah gini belum tentu Anda hipertiroid karena psikologis ya ujian. Dan setelah itu ya kelenjar limfe, kelenjar tiroid, kemudian kita lihat apakah ada pembesaran vena jugular. Nah,
biasanya di situ akan kelihatan. Nah, itu biasanya pada mereka yang menderita hipertensi atau preeklamsi. Karena jugular. Akan peningkatan tekanan vena Jugular. ya. Ya, setelah selesai, kemudian kita ke dada. Ya, di dada ini pertama kita akan mendengarkan suara paru. Kita meletakkan stetoskopnya di ICS 2 dan 3. 2, 3. Jadi kita pasang, kemudian kita raba, ICS 2 ya. Nah, jangan lupa kalau mendengarkan itu dibuka dadanya ya. Nah, kalau mendengarkan ininya ditutup. Tapi sebelumnya diperiksa dulu. Nah, barangkali ininya menutup. Nah, baru kita mendengarkan. Iya, kadang-kadang ada gini kan, kok nggak dengar apa-apa. Iya, tutupnya tertutup. Nah, Kita kadang megang Diputer. gitu. Nah, diputer aja. Kalau ada suaranya berarti terbuka. Kalau nggak ada suaranya tertutup. Berarti periksa dulu dicek. Kalau misalnya dicek ini kan apa-apa ya? Jangan diginikan nanti telinganya rusak. Itu Pelan-pelan. rusak. Tetap diginikan aja. Enggak, itu lubang itu harus gitu. Lubangnya ini. Nah, Biasanya kan megang gini, enggak ya, dengan lubang. bisa juga dengan seperti ini. Seperti ini tidak bisa. Kayak nafas Bu, keluarkan. Nah, ini terus ke sini. Kayak nafas Bu, keluarkan. Turun ke bawahnya. Baru ke sini. Oh, berarti Ya. gantian Bu ya? Ya. Jangan dari sini ke sini lagi, tidak bisa. Kayaknya dari sini. Nah, kalau kita tidak mendengar suara apapun, jernih suaranya berarti Gular. Ler. Tapi kalau ketika dia menarik nafas, ada mik, berarti Wheezing. kalau ketika, menarik nafas ada kroh, berarti ronji. Oke. Kalau dia ekspresi, ekspirasi, ada mik, berarti Wheezing. Jadi, bising itu biasanya akan kita jumpai ketika dia ekspirasi. Kemudian kalau ronki itu biasanya akan kita dapatkan ketika dia inspirasi. Inspirasi. Setelah itu kita dengarkan suara jantung. Ya. Suara jantung karena tadi ibunya hamil, perutnya membesar, jantungnya agak tergeser ke sana. Jadi untuk mencari apeknya, kita agak tergeser ke kiri. Kalau yang laki-laki itu kan tepat di bawahnya puting. Ya. Nah, kalau ini kan payudara yang besar, jadi nggak bisa. Kita geser ke sana. Kita dengarkan suara S1, S2. Ya, S1 itu loop, S2 Dup. Nah, kalau yang Anda dengar hanya loop, dup, berarti S1, S2 tunggal. Tapi kalau di antara loop, dup tadi ada suara tambahan, nah berarti ada suara tambahan, berarti S1, S2 tidak tunggal, tapi ada suara tambahan. Itu yang lebih paham adalah ahli jantung. Ya, oke. Setelah ini selesai, kita lakukan pemeriksaan payudara. Ya, kita pegang payudaranya, mana tadi? Nah, itu payudaranya. Kita pegang ya, bagaimana apakah sudah ada pengerasan, ada pembentukan. Ini juga kita pegang begini ya. Nah, terus kemudian kita pencet areolanya, bukan putingnya yang dipencet, tapi Areola. areolanya. Yang hitam. Kita pencet, nah ya yang hitam. Kalau hari pertama sampai ketiga biasanya akan keluar cairan kuning. Kolostrum Bu. Tunjukkan ke pasien. Nah Bu, ini keluar, ini namanya kolostrum. Ini sangat baik untuk janin, untuk bayi ibu. Jadi bayinya harus dikasihkan ke ibu ini, ya, ini harus dikasihkan ke ibu. Karena kalau kita nggak tunjukkan, dia nggak ngerti, dianggap itu zat berbahaya, dikeluarkan sama dia sampai menunggu putihnya. Kalau sudah keluar, Nah, kenapa? kan sudah dipencet sama ibu keluar. Kan Masih keluar sampai hari ketiga masih ada lagi. Ya. Aku letak. Ini bervariasi, ada yang kuning sekali, ada yang encer. Bening. Nah, itu enggak apa-apa ya. Sama ya. Nah, kalau orangnya kekurangan cairan biasanya lebih kental, kalau orangnya cairannya banyak biasanya agak encer. Ya. Lebih bagus yang Tapi mana? kualitasnya sama. Sama Bu kualitasnya. Sama. Antara orang miskin, orang kaya, orang puasa, orang makan kualitasnya Sama. Nah, ini ibunya lebih rusak untuk orang yang mampu. Tapi kok ada bukti bu? Ya, jadi pegang ininya ya, konsistensinya bagaimana, kemudian pengeluarannya, lalu bentuk putingnya, menonjol, datar, atau tenggelam. Ya. Nah, kalau tenggelam nanti kita lakukan perawatan payudara, kita jadikan. Nah, ini namanya perawatan
Rahman. Ya, tapi melakukannya nanti setelah pemeriksaan fisik selesai. Ya, diselesaikan pemeriksaan fisik dulu. Nah, kalau yang kurang menonjol, datar, pakai minyak, ini kita ginikan, kita putar pelan-pelan, sambil ditarik. Yang datar tadi, kalau kita ginikan kan sudah dia sudah keluar, langsung kita tangkap begini, biar dia menonjol. Ya. Kalau yang sudah menonjol juga tetap dirawat, dikasih minyak tadi supaya dia kenyal, elastis, tidak bisa lecet. Ya. Ya, payudara sudah selesai. Sekarang kita meriksa ke perut. Nah, apa yang diperiksa pada perutnya? Ya, kalau misalnya dia ini SD, kita lihat apakah lukanya ada merembes keluar darah, Ada plusnya. ada tanda-tanda infeksi. Tapi kalau baru, kan luka ini baru akan dibuka sekitar hari kelima. Berarti kita nggak bisa membuka, kita nggak tahu ada plusnya atau tidak. Yang kita periksa dan sekitarnya, apakah merembes keluar. Nah, kalau dia selama perbannya ini bersih putih, berarti nggak ada. Tapi kalau sampai merembes keluar, berarti ada sesuatu harus dibuka. Walaupun nggak sampai 5 hari. Perawatannya setelah kalau ada darahnya. Kalau ada darahnya ya cukup tadi itu dibersihkan, keringkan, ganti kasa lagi. Bu, Ya. kan pada waktu rawat luka tuh Bu ya, yang pengalaman itu kenapa waktu itu kan biasanya pakai betadine ya. Nah, itu kenapa kok harus hanya satu kali misalnya kayak gini aja Bu? Iya memang. Itu untuk apa Bu? Sterilisasinya? Iya sterilisasi. Sterilisasi. Terus sekarang nggak boleh pakai betadine karena betadine itu menghambat granulasi pertumbuhan sel-sel baru. Cukup menggunakan air biasa, RL, ya, PZ, ya, Aquadex, cukup itu saja. Tifanol nggak boleh, Bu? Kenapa? Tifanol Rivanol itu digunakan kalau yang bes, yang ada besnya. Kalau kering nggak boleh. Ya. Ya. Jadi kita lihat lukanya seperti tadi. Kalau enggak, ya biasanya kan ada stri-strinya gitu ya. Nah, enggak masalah, itu enggak penting. Yang paling penting kita periksa adalah tinggi fundus uterus. Ya. Kalau kemarin kan kita pakai begini-begini. Ini enggak usah. Teorinya kemarin kan kalau 24 jam postpartum tinggi fundus uterinya kira-kira sudah turun 1 cm di bawah pusar umbilikus. Jadi sekarang ini hari keberapa? Misalnya ini hari kedua kita periksanya ini. Ya kita prediksikan 2 jari, 2 cm di bawah Umbilikus. Jadi ya langsung saja tangannya kita begini. Nah, baru kita tambah begini. Kalau ternyata enggak, loh, di sini kok masih dia lebih tinggi, baru kita naikkan begini. Jadi nggak usah begini-begini lagi meriksanya, ya. Untuk bisa tinggi fundus langsung pakai jari Bu ya, jari tengah pertama Bu ya. Iya, begini. Oh ini masih ada yang lebih tinggi lagi, pindah ke sini. Nah, ternyata turun lagi ke sini. Saya di sini, pusatnya di sini, tinggal berapa jari dari pusat ini? Oh, 3 cm di bawah pusat penurunannya. Jadi ini ada keras begini di dalam. Nah ini pusatnya misalnya. Nah tinggi fundus itu yang begini ini, paling ujungnya ini. Setelah kita tahu tinggi fundusnya berapa, kita raba kontraksinya. Nah bisa jadi pasien ini kontraksinya lembek. Jadi ketika kita mau mencari tinggi fundus uteri tidak ada, sehingga kita masase dulu. Nah dengan masase ini akan merangsang sehingga uterusnya berkontraksi keras, baru kita meraba ya, baru kita raba begini ketemu ya. Nah terus maksudnya diberitahu, nah Bu, rahim yang bagus seperti ini ya Bu, keras. Jadi kalau saya nanti suatu saat ibu nganggur-nganggur ibu pegang, kalau nggak keras dilakukan seperti yang dilakukan tadi. Di pasiennya diikut sertakan juga Bu ya. Iya dimandirikan ya. Oke, sudah tahu. Kontraksi uterusnya sudah tahu, tinggi fundus uterinya sudah tahu, lalu kita lihat kandung kemihnya. Ya, kalau ininya agak menonjol, berarti kandung kemihnya penuh. Itu tadi sudah kencing, saya tidak bisa kencing misalnya. Ibu ini ada rasa ingin kencing apa tidak? Tidak ada. Bahaya pada kandung kemihnya penuh, tapi dia nggak kepingin kencing. Jadi ada retensi urin. Ya, jangan langsung pasang kateter. Kita kalau pasiennya ini memungkinkan kondisinya normal, nggak pusing, nggak apa, kita bawa kamar mandi, alirkan keran. Karena dengan air mengalir itu sebenarnya ada rangsang untuk kemih. Tidak ada disiram air, tetap tidak ada, berarti tidak bisa. Baru kita pasang kateter. Kateternya bukan kateter yang ada Urendeknya. nggak usah yang sementara saja, tampung di bengkok,
Nah, sambil ibunya disuruh Kegel exercise. Jadi mengkerutkan di daerah sininya. Senam tadi. Oh, ya. Jadi atas dikerutkan, dilonggarkan. Terus nanti dia suruh minum yang banyak. Dia kan nggak bisa kencing, jadi nggak bisa menolong yang tadi. Jadi harus dipasang kateter yang sampai ada Urin bag. Nah, nanti setelah 24 jam besoknya kita klaim. Ya, Kateternya. klaim. Jadi kateternya tadi selangnya kita klaim. Terus habis itu kita klaim beberapa saat, kita buka lagi, pasien disuruh kencing. Meskipun lewat selang, ada nggak rasa keinginan itu? Itu namanya bladder training. Ya, ada di internet ya, bladder training. Bladder training. Nah, itu untuk terapi ibu postpartum yang tidak bisa kencing itu sangat sering terjadi. Karena mungkin persaingannya lama, uretranya tadi tertekan. Ya, namanya bladder training. Dan setelah itu yang saya katakan kemarin untuk melihat diastasis rekti. Jadi ini umbilikalisnya, kita letakkan tangan kita di sini. Di bawahnya atau di atasnya boleh. Biasanya kita di bawahnya sini. Terus diangkat kepalanya, Bu. Nah, ketika pasien mengangkat kepalanya begini, ini yang kontraksi, sudah Bu. Maka kita akan merasa tangan kita itu Masuk, Bu, ya? Nah, berarti berapa ini pelebarannya? Kalau seperti ini berarti 3 cm ya. Nah, hanya 1 cm. Biasanya pada orang-orang yang malnutrisi, ini melebarnya lebih lebar. Ya, karena ototnya tidak bagus, tidak sana, ya. Namanya diastasis rekti. Apa, Bu? Diastasis rekti. Kemarin kan ada itu handoutnya, yaitu membelahnya otot rectus abdominis. Jadi kita ini selama hamil ototnya ini rapat. Tapi ketika dia hamil membesar dia terbelah. Nah, berapa pembelahannya? Hanya seperti ini ya. Ini Angkat kepala. Angkat kepalanya kita akan terasa. Nah, misalnya pasien ini hipertensi, mengangkat kepala jadi peningkatan tekanan intracranial tidak boleh. Boleh dengan mengangkat Kaki. Ya, juga kakinya dua-duanya diangkat boleh. Nah, ini juga bisa. Tapi biasanya yang paling kerasa itu kalau mengangkat Kepala. Ya. Mengangkat kepala sendiri ya, bukan kita angkat. Ini betul ya, Kalau Bu. Anda angkat kan ininya nggak terasa. Nah, Bu, pembukaan itu apakah selalu diiringi dengan misalnya anak pertama kecil, terus yang kedua tambah besar, yang ketiga tambah besar. tergantung. Kalau orangnya tidak senam tadi, nah, ya tambah lebar. Tapi kalau orangnya dibenarkan untuk senam, Kecil. Tambah merapat. tapi nggak bisa utuh lagi, tetap ada Oh, enggaknya, Bu. Tapi yang lebih bagus yang Senam, Bu, ya. senam, yang ini yang kecil. Senamnya tadi kan dikerutkan perutnya, dikontraksikan, diginikan. Nah, ya. Setelah itu kita turun ke genitalia. Nah, saat ini kita menggunakan sarung tangan, ya. Kalau yang tadi nggak usah pakai sarung tangan, yang sekarang pakai sarung tangan. Coba Bu, kakinya ditekuk, Bu. Nah, ditekuk. Ini kan dibuka begini ya. Ya. Nah, terus kita lepaskan celana dalamnya, kita periksa lukiannya. Lukiannya warnanya apa? Apakah rubra, merah, ya, atau serosa, atau alba, gitu ya. Nah, kemarin kan teorinya sudah kalau hari pertama sampai hari ketiga ini, hari ini gitu ya. Nah, lalu kalau katanya ada luka episiotomi, ada jahitan, atau jahitan itu jadi bukan epi tapi memang robek, kita lihat jahitannya. Kemarin tanda rida, redness, ekimosis, apa-apa itu ya. Gampangnya yang itu ada rubor, Kalor, dolor. ya. Apakah kemerahan, apakah mengeluarkan pus, ya, apakah ada pembengkakan. Itu kita perhatikan, ya. Setelah itu dipasang lagi, sopeknya diganti ya. Jangan sampai sopeknya dikembalikan lagi. Terus darah yang ada di sopek tadi, kan kita harus mengukur kira-kira perdarahannya berapa. Nah, kalau diameternya sekian, kurang lebih sekian cc kan sudah kemarin 5 cm, apa 10 cm, apa penuh. Kalau penuh itu kurang lebih 80 cc sopeknya. Ya, harus ganti itunya. Oke, kita ganti sopeknya. Setelah itu kakinya diluruskan. Sekarang kita periksa apakah ada varises, ya. Kita periksa apakah ada varises. Di sini kita melihatnya. Nah, di sini varises. Biasanya lebih jelas kayak begini-gini kan. Tepuk-tepuk, Bu, ya. Ya. Terus hatinya lagi.
Nah, kemudian kita akan periksa apakah pasien ini mengalami tromboflebitis. Tromboflebitis, benjolan. yaitu infeksi pada pembuluh darah vena. Ya, tromboflebitis kayak orang infus, merah, nyeri, nah itu tromboflebitis. Nah itu orang postpartum biasanya sering mengalami itu kenapa? Karena mungkin tiduran terus, di sini alirannya tidak lancar, nah infeksi jadinya. Caranya ininya kita pegang begini, kemudian ininya kita pegang, kita gini kan, sakit bu. Nah, kalau kita gini kan ininya sakit, daerah betulnya sakit berarti ada infeksi. Ya. Ini namanya memeriksa tanda Human. Termasuk ini diperiksa pada pasien yang post-op. Ya, itu kan karena di operasi dia terlentang lama di meja operasi, biasanya post-operasi dia bisa positif ini. Jadi kita ginikan, kemudian satunya lagi. Nah, ya. Kalau yang tadi itu Hoffman, kalau yang ini Homan. Terus setelah itu kita periksa apakah ada puding, ya, yaitu kita tekan, kalau lebih dari 3 detik baru kembali berarti puding. Ya, kita lihat seluruh permukaannya. Setelah itu kita periksa refleks, mana belum ketemu juga refleksnya. Martil, patella. Kalau ada varitasnya waktu pemeriksaan. Varitas itu kan tidak bisa diobati. Diobatinya kan dengan apa itu? Disuntik, Bu. Sedot. Tapi itu kan tidak dengan komunikasi. Ya. Itu hanya untuk Mengaburkan Bu ya. saat ya. Katanya itu daftar. Ibunya ini biar nggak tambah banyak varisesnya, nanti kita anjurkan jangan memakai sepatu hak tinggi, jangan berdiri lama-lama. Jadi hanya begitu tujuannya. Mengurangi. Tidak berpengaruh pada yang lainnya, Bu. Tidak, ya. Nah, kalau pasiennya karena sesuatu hal tidak bisa turun, maka kita lakukan pemeriksaan refleks patella dengan ininya diangkat. Ya. Nah, Berarti langsung ya. Lemas. Iya, kalau orangnya bisa duduk, kita suruh duduk. Ini saya contohkan kalau pasien tidak bisa duduk. Oh, ya. Nah, ini kita rendahkan. Lemas, Mbak. Lemas, jatuhkan aja bu kakinya. Kemudian kita tarik daerah sini patella, di sini tibia, di antaranya ini. Ya. Iya. Lemas, Lemas, Mbak. lemas. Yang terasan, Bu. Mbak, namanya tombol kok ya. Lakukan gerak kami. Ya. Iya, ngomong ini ngomong ya. Dibuat-buat biasanya refleksnya berapa? kalau kamu bisa duduk ya kita minta untuk Duduk. Coba duduk boleh bagi periksa ini lagi. coba duduk bu. Periksa lagi. Periksa kayak apa mau duduk, Pak? Pas Bu. Beda budi menjalabati. Sudah. Sekarang Mama tolong. sudah. Terus kedung boleh, aku aja. Gantian sekarang pasiennya. Itu Ini emang Saya pasiennya. Ini baru melahirkan itu. Lanjut. Ki, stop Ki. Mbak Yusita. Stop apa? Yuk, silakan.